Sejak zaman purba, cerita-cerita mengenai akhir zaman telah menarik perhatian dan menimbulkan imajinasi liar pada diri manusia. Dari perkiraan kuno hingga penafsiran kontemporer, kisah mengenai kehancuran dan pembaharuan telah menjadi elemen esensial dalam berbagai kepercayaan atau agama. Di antara berbagai ramalan tentang kiamat, salah satu yang paling menarik dan penuh teka-teki adalah perang Gog dan Magog. Cerita ini yang terdapat dalam teks-teks suci Yahudi dan Kristen menggambarkan sebuah pertikaian besar yang diyakini akan muncul menjelang akhir zaman, membawa keruntuhan dan perubahan bagi dunia. Salah satu elemen yang paling membingungkan dalam ramalan ini adalah identitas yang jelas dari Gog dan Magog itu sendiri. Selama beratus-ratus tahun, para teolog, sejarawan, dan interpreter telah berusaha mengaitkan mereka dengan berbagai kelompok atau bangsa. Sejumlah penafsir mengaitkan Gog dengan Rusia atau kekuatan besar dari utara, merujuk pada posisi geografis Magog dalam beberapa penjelasan. Ada juga yang menghubungkannya dengan suku-suku Skythia atau Turki, kelompok pengembara yang terkenal karena kekuatan angkatan bersenjata dan penyerangan mereka di masa lalu. Dalam konteks terkini, beberapa penafsiran bahkan berusaha mengaitkan dengan adanya kerjasama negara-negara tertentu yang dianggap musuh bagi Israel. Lalu apakah yang dimaksud dengan peperangan Gog dan Magog dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 8? Sebagai sebuah pertanda akhir dari kesudahan dunia ini. Baiklah saudara, kembali kita bisa bertemu dalam sebuah tayangan edukasi Kristen yang akan membahas tentang perang Gog dan Magog. 3, 2, 1. Salam saudara, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap langkah kehidupan kita hari lepas hari. Tiada henti-hentinya kasih dan anugerah Tuhan menyertai kita. Dalam kesempatan yang indah ini saudara, kita akan belajar bersama tentang perang Gog dan Magog yang terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 8. Bagaimana Alkitab menguraikan tentang perang ini sebagai tanda dari kesudahan dunia ini saudara. Dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 8, begini bunyi firman Tuhan. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Kata Yunani Gog berarti pegunungan. Dalam perjanjian lama, kata ini digunakan untuk nama seorang keturunan Israel dari suku Ruben, putra Semaya, dan nama seorang raja dalam nubuatan para nabi yang akan datang dari utara dan menyerang Israel. Sedangkan kata Yunani Magog berasal dari dataran utara Israel yang menurut nubuatan akan datang Raja Gog menyerang Israel. Nama ini pun digunakan sebagai nama keturunan Yafet dalam kitab Kejadian pasal 10 ayat 2 atau 1 Tawarik pasal 1 ayat 5. Magog, nama putra Yafet yang kedua, yang mungkin adalah bangsa pelaut dalam kitab Yehezkiel pasal 38 ayat 2, pasal 14 ayat 22, dan pasal 39 ayat yang ke-6. Magog adalah tokoh apokaliptis, wujud dari suatu bangsa kafir dari utara di bawah pimpinan Gog yang menyerbu Israel. Nubuat Yehezkiel mengenai serangan bagaikan badai yang dilancarkan
Gog dari tanah Magog, Gog Eres Hamagog, itu yang tertulis dalam kitab suci Yeskiel pasal 38 ayat 2. Nama Gog ini diberikan oleh Yeskiel untuk menamai pemimpin bangsa yang bermungsuhan di utara. Yeskiel pasal 38 dan pasal 39. Yeskiel merujuk pada Gog beberapa kali, tetapi menyebutkan Magog hanya 2 kali. Allah berfirman kepada Nabi Yeskiel di dalam Yeskiel pasal 38 ayat 2 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan di ayat yang kedua. Hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tumbal, dan bernubuatlah melawan dia. Ayat yang ketiga, dan katakanlah, begini bunyi firman Tuhan, lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung dari Mesek dan Tumbal. Nubuat itu berlanjut dengan mengatakan tentang Gog, pasal yang ke-15, dan datang dari tempatmu, dari utara sekali, engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau. Mereka semua mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar, dan suatu pasukan yang kuat. Ayat yang ke-16, engkau bangkit melawan umatku Israel, seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Pada hari yang terkemudian akan terjadi hal itu, dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku, supaya bangsa-bangsa mengenal aku, pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka, hai Gog. Di ayat 22, firman Tuhan juga mengatakan demikian, dan juga berkata bahwa ia akan membawa Gog ke pengadilan dengan wabah penyakit dan pertumpahan darah atas serangannya terhadap umat Allah. Selanjutnya, Yeskiel pasal yang ke-39 terus menggambarkan kehancuran yang akan menimpa Gog dan pasukannya ketika mereka berperang dan melawan Israel, bahkan menyerang Israel. Ayat yang ke-6 menyebutkan Magog lagi. Aku akan mengirimkan api ke Magog dan ke atas mereka yang diam dengan aman di daerah pesisir. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Yeskiel hidup pada masa orang-orang Yahudi ditawan di Babel. Ia memberitahu sesama orang Yahudi yang ditawan bahwa pembuangan mereka di Babel adalah hukuman Tuhan, karena mereka berpaling daripada Tuhan. Namun, ia meyakinkan kepada mereka bahwa Tuhan akan memulihkan mereka ketika mereka bertobat dan mengikutinya dengan setia. Ia bernubuat bahwa Gog dan pasukannya akan menyerang Israel yang telah dipulihkan. Tetapi Tuhan menghancurkan Gog dan menyelamatkan umatnya. Siapakah yang sedang dibicarakan Yeskiel, Gog dari tanah Magog ini? Di dalam kitab Yeskiel pasal 28 ayat 2. Di saat pengasingan di Babel, yang selama itu Yeskiel hidup dan bernubuat, terjadi kemudian jauh setelah masa cucu Nuh, Magog atau keturunan Ruben, Gog. Dengan demikian, jadi nubuat Yeskiel tidak mungkin merujuk kepada orang-orang yang disebutkan dalam kitab Kejadian ataupun dalam kitab 1 Tawarik. Bahkan jika kita mencermati kedua ayat dalam Yeskiel pasal 38 dan Yeskiel 39 yang menyebutkan Magog, dapat disimpulkan bahwa kedua ayat itu mungkin tidak merujuk kepada seseorang sama sekali, tetapi kepada suatu tempat atau suatu bangsa. Yeskiel pasal 38 ayat yang kedua merujuk kepada tanah Magog, dan Yeskiel 39 ayat 6
mengatakan bahwa Allah akan mengirimkan api ke Magog dan ke atas mereka yang tinggal dengan aman di daerah pesisir. Tidak ada catatan sejarah tentang perang atau Israel yang diserang oleh pasukan penguasa bernama Gog dari tanah Magog, Raja Agung Nergi Mesek dan Tumbal. Namun siapapun atau apapun yang Yehezkiel bicarakan, jelas bahwa ia berbicara tentang kekuatan yang menentang Tuhan dan umatnya. Musuh yang akan berperang melawan Israel hanya untuk dihancurkan oleh Tuhan. Dan itulah yang juga kita temukan dalam kitab terakhir Alkitab yang menyebutkan Tuhan dan Magog. Lalu saudara, apa yang disebut dalam kitab Wahyu? Khususnya dalam kitab Wahyu pasal 20 yang menggambarkan sebuah deskripsi adegan terakhir pemberontakan setan terhadap Tuhan dan umatnya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir. Iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Maka turunlah api dari langit, dari Allah, dan menghanguskan mereka. Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 9. Ayat ini adalah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang benar-benar menyebutkan fase Gog dan Magog secara bersamaan. Disinilah kedua nama itu dikaitkan dalam pikiran kita, di mana pada bagian lain Alkitab keduanya disebutkan secara terpisah, kecuali dalam kitab Yehezkiel pasal 38 ayat 2 yang merujuk pada Gog dari tanah Magog. Satu hal menarik untuk dicatat adalah bahwa baik Yehezkiel 38 sampai 39 maupun kitab Wahyu pasal 20 tidak menyebutkan perang atau pertempuran di Harmagedon atau Megiddo. Rasul Yohanes yang diberikan wahyu oleh Kristus mengenai kitab Wahyu dituliskan oleh Rasul Yohanes, rasul yang dikasihi Tuhan Yesus, mengingat uraian Yehezkiel tentang penghakiman Allah atas Gog dan pasukannya ketika ia menggambarkan kehancuran terakhir setan dan pengikutnya. Perhatikan, ada kemiripan dengan Wahyu pasal 20. Yang pertama, kedua pasukan itu sangat besar dan menutupi bumi. Yehezkiel pasal 38 ayat yang ke-9, ayat 15 dan ayat 16. Keduanya keluar untuk menghancurkan umat Allah. Yehezkiel pasal 38 ayat 10 sampai 12. Keduanya dihancurkan oleh api dan belerang. Yehezkiel pasal 38 ayat 22. Keduanya dihancurkan pada saat penghakiman terakhir di akhir zaman. Yehezkiel pasal 38 ayat 16. Wahyu pasal 20 ayat 8 dengan jelas mengidentifikasikan Gog dan Magog sebagai bangsa-bangsa yang ada di keempat penjuru bumi. Dengan kata lain, setiap orang yang mengikuti setan dan berperang melawan Allah dan umatnya di akhir zaman. Baik dalam nubuat Yehezkiel maupun dalam uraian Yohanes tentang akhir dosa, Gog dan Magog merupakan simbol kekuatan setan yang menentang Allah dan umatnya.
Keduanya menggambarkan pertempuran dan peperangan antara kebaikan dan kejahatan, dosa dan kebenaran, Allah dan setan. Itulah inti utama tentang Gog dan Magog berdasarkan apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Alkitab. Dalam Alkitab, Allah ingin memperingatkan kita tentang akibat dosa yang mengerikan. Ia ingin kita mengetahui bahwa kebenaran akan menang pada akhirnya. Musuh-musuh Allah akan dihancurkan dan dosa akan berakhir selama-lamanya. Allah meminta kita untuk menjalani setiap hari sedemikian rupa sehingga kita berada di perkemahan orang-orang kudus dan bukan di perkemahan Gog dan Magog. Saudara, kembali saya menekankan tentang sebuah kebenaran Gog dan Magog ini, bahwa di akhir zaman nanti akan ada kekuatan yang besar untuk melawan kekuatan dari Allah dan umatnya. Banyak hal saudara, jikalau yang kita lihat secara fisik itu nampak adalah kekuatan yang menyerang kita, tentu kita pun siap untuk menghadapi. Namun saudara, apabila yang kita hadapi sesuatu yang non-fisik, mungkin sebuah tawaran untuk kita berbuat dosa, atau berbuat serong, atau menyimpang dalam kehidupan kebenaran dalam rumah tangga. Mungkin saja saudara, tawaran-tawaran yang lain, tawaran untuk kita mencari sebuah keuntungan pribadi dari suatu tindakan yang tidak jujur, korupsi, ataupun sebuah tawaran untuk menitipkan sebuah nama, supaya nama kita dengan secara singkat dan cepat bisa dinaikkan karirnya dengan cara yang tidak jujur. Saudaraku, di akhir-akhir daripada kesudahan zaman ini saudara, akan ada banyak kekuatan-kekuatan yang melawan kekuatan kebenaran ilahi. Saudara, hidup di tengah-tengah masyarakat, hidup di tengah kekuatan yang seringkali kita tidak menyadarinya, bahwa tawaran dan iming-iming dari dunia itu sangat menyukakan hati dan pikiran kita, tetapi akan membinasakan daging dan roh kita untuk selama-lamanya. Bahkan jiwa kita pun akan bisa tenggelam dalam lautan kengerian yang dahsyat. Untuk itu saudara, berhati-hatilah. Di masa-masa akhir ini saudara, akan ada kekuatan seperti kekuatan Gog dan Magog yang akan mendorong kita untuk kita berbalik dari iman kita. Untuk itu saudara, berhati-hatilah senantiasa selalu, berjaga-jagalah senantiasa selalu, bahwa kekuatan yang kita hadapi bukanlah sebuah kekuatan yang terlihat jelas, tetapi kekuatan yang kita hadapi adalah kekuatan penghulu-penghulu di udara, yang menjelma di dalam sebuah perbuatan-perbuatan yang setiap hari kita bisa lihat dan tampak setiap waktu. Sebuah tawaran-tawaran yang menggiurkan, sebuah tindakan-tindakan yang sepertinya sangat enak, nyaman, dan indah, bahkan sesuatu perbuatan yang tidak berkenan, yang nampaknya baik dan aman-aman saja di hadapan kita. Tetapi tindakan-tindakan tersebut akan menuntun kita pada sebuah jalan kebinasaan kekal. Untuk itu saudara, ingatlah senantiasa selalu, kebenaran tentang Gog dan Magog ini adalah kebenaran yang menyesatkan, kebenaran kekuatan yang melawan kebenaran dari Allah. Untuk itu saudara, senantiasalah selalu berjaga-jaga, baik secara roh, jiwa, dan daging, supaya kita tidak terhanyut dalam perbuatan-perbuatan dosa yang membawa pada kematian dan kebinasaan yang kekal. Baiklah saudara,
Jikalau saudara terberkati dengan tayangan ini, saudara bisa bagikan tayangan ini kepada rekan-rekan saudara yang lain, sehingga mereka pun akan terberkati dengan tayangan ini. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.